Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran dan seluruh dimensinya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar, meliputi yang pertama, motivasi dan upaya memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, bahan belajar dan upaya penyediaannya. Yang ketiga, alat bantu belajar dan upaya penyediaannya. Yang keempat, suasana belajar dan upaya pengembangannya. Yang kelima, kondisi subjek yang belajar dan upaya penyiapan pemenuhannya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Menurut Nana Siaodi Sukmadinata pada tahun 2002, mengidentifikasi 4 manfaat dari tujuan pembelajaran, yaitu memudahkan dan mengkomunikasi maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan pembuatan belajar secara mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. 3. Membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Selanjutnya yaitu peran guru. Peran guru yang beragam telah diidentifikasi dan dikaji oleh Pugliese dan Young, Manan, serta Yellon dan Weinstein. Adapun peran-peran tersebut sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pendidik. Yang kedua, guru sebagai pembimbing perjalanan. Yang ketiga, guru dapat diibaratkan. Yang keempat, guru sebagai pelatih. Yang kelima, guru sebagai penasehat. Selanjutnya yaitu asas-asas pembelajaran. Yang pertama, asas persepsi, yaitu guru menghubungkan antara materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, asas motivasi, yaitu daya pendorong siswa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas. Fungsinya adalah untuk mendorong siswa untuk tetap semangat. Yang ketiga, asas aktivitas, yaitu prinsip dasar pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk belajar. Yang keempat, asas individualitas di mana guru harus bisa membedakan individu baik fisik, mental, ataupun status sosial. Yang kelima yaitu asas peragaan, di mana guru harus memperagakan tugas-tugas gerak yang akan diajarkan. Yang keenam, asas modifikasi, di mana guru melakukan perubahan baik terhadap alat, peraturan. Yang ketujuh, asas pengulangan, memerlukan pengulangan karena semakin sulit materi maka harus sering melakukan pengulangan agar cepat paham dan mudah. Yang kedelapan, asas evaluasi, proses untuk melihat seberapa besar tingkat kemajuan belajar siswa setelah melalui proses belajar yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran yang efektif. Pembelajaran yang efektif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pembalikan makna belajar. Yang kedua, berpusat pada siswa. Yang ketiga, belajar dengan mengalami. Yang keempat, mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional. Yang kelima, mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Keenam, belajar sepanjang hayat. Ketujuh, perpaduan, kemandirian, dan kerjasama. Selain itu, pembelajaran yang efektif harus dapat memberikan pengalaman belajar siswa yang kaya mencakup 1. Pengalaman mental, pengalaman fisik, dan pengalaman sosial. Keterampilan dasar pembelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan pembelajaran. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Yang kelima, keterampilan memberikan penguatan. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Yang ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Yang delapan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Indikasi kegiatan pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, indikasi berarti tanda yang memberi perhatian atau petunjuk. Indikasi kegiatan pembelajaran dapat dikategorikan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran dengan metode inquiry, pembelajaran dengan berbasis kurikulum 2013, dan pembelajaran kooperatif. Terima kasih.